Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian, mari kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Semoga doa kita selalu diijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan kedua di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 di semester 2. Untuk melanjutkan catatan kembali, kalian kemarin sudah ada beberapa anak yang sudah menyetor tugasnya. Namun untuk kelas 71, 72, 73 dan 71 masih ada 6 orang yang belum mengerjakannya, dan kelas 72 ada beberapa tugas. Ada beberapa orang yang lebih banyak, ada sekitar 10 orang, dan 73 ada 12 orang yang belum mengumpulkan tugas untuk minggu pertama. Saya ingatkan kembali anak-anakku sekalian, jangan mengumpulkan tugas baru pada akhirnya nanti baru mengerjakan pada saat mau ulangan semester. Itu bukan metode yang bagus. Jadi metode yang bagus adalah, atau cara yang bagus untuk mempermudah, ada tugas dari mata pelajaran apapun langsung dikerjakan. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah menulis tentang di bagian D, nama dan tugas malaikat. Dan kita melanjutkan pembelajaran ini di E, perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, E, perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian tulis dengan bentuk kolom yang di bawah ini, yaitu objek iman dan contoh perilaku. Misalnya objek iman kepada malaikat Jibril. Contoh perilakunya seperti apa? Silakan kalian tulis. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Karena tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu atau menyampaikan tugas sambungan lidah Allah kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Terus kedua, iman kepada malaikat Mikail. Apa contoh perilaku kita? Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Dan selanjutnya sampai dengan iman kepada malaikat Malik. Ya. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sikap api neraka. Jadi untuk selanjutnya yang kalian tulis, bacalah cerita berikut ini. Jadi ini untuk dibaca, bukan untuk ditulis. Saya bacakan kejujuran seorang santri. Dikisahkan para santri sedang membicarakan perilaku kiai yang selalu mengemas-emaskan santrinya. Mendengar perbincangan santrinya, sang kiai pun memanggil mereka. Kepada para santrinya, sang kiai berkata, "Ambillah burung-burung ini, lalu sembelilah di tempat yang tidak ada satu pun mengetahuinya." Para santri bergegas membawa burung yang diberikan sang kiai dengan pemotongan sekaligus. Mereka menyebar
ke seluruh tempat yang dianggap sepi. Ada yang pergi ke belakang rumah, pekarangan, bawah jembatan, dan sebagainya. Dengan bangga mereka kembali membawa burung-burung yang sudah dipotong. Sementara satu santri kembali dengan membawa burung masih hidup. Semua santri mengejek dengan berkata, "Dasar santri kesayangan, takut, ya, tidak berani memotong burung." Si santri ini pun diam saja sambil menuju rumah sang kiai. Sampainya di rumah sang kiai, para santri berkata, "Kiai, kami sudah melakukan apa yang kiai perintahkan, kecuali santri ini." Ternyata santri yang selama ini kiai sayangi adalah seorang penakut. Kemudian sang kiai bertanya kepada si santri yang tidak memenuhi perintahnya itu, "Kenapa kamu tidak memenuhi perintahku?" Si santri ini menjawab, "Kiai, bagaimana saya bisa memenuhi permintaan kiai, sementara saya tidak menemukan tempat yang tidak ada sesuatu pun yang tidak ada melihat." Sang kiai meminta penegasan lagi, "Tolong jelaskan mengapa kamu tidak memenuhi perintahku." Di dunia ini, jadi sang santri ini menjelaskan kepada sang kiai, mengatakan, di dunia ini tidak ada tempat yang sepi dari penglihatan Allah dan malaikat-malaikatnya. Malaikat Raqib dan Atid selalu mengawasi apa yang dilakukan manusia. Atas dasar itulah saya tidak memenuhi perintah kiai. Sang kiai dengan bangganya mengatakan kepada santri yang lain, "Saya sangat menyayangi santri ini karena ia jujur. Siapa yang jujur akan saya sayangi." Semua santri tertegun mendengar pernyataan sang kiai. Makna dari kisah ini adalah, anak-anakku sekalian, pelajaran yang harus kita pelajari dalam cerita ini, Allah selalu melihat segala apa yang kita lakukan di dunia ini. Sekecil apapun yang kita lakukan, sesepi apapun yang kita lakukan, tidak ada kuasa Allah yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Jadi dan anakku sekalian, kamu sembunyikan kejelekan, dosa, apapun itu, Allah pasti mengetahuinya. Karena Allah Maha As-Sami. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari Asmaul Husna As-Sami, Maha melihat atas segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi anakku sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala mengerjakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku sekalian, untuk melanjutkan catatannya, tulislah rangkuman dari bab 7 ini. Jadi anak-anakku sekalian, jadi sebelumnya tadi yang kalian tulis adalah tentang perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, digambar dengan seperti ada di buku, yaitu objek iman dan contoh perilakunya, sampai dengan iman kepada malaikat Malik. Dan tadi masalah tentang cerita berikut ini itu tidak usah ditulis, cukup dipahami apa makna dari cerita itu. Dan selanjutnya menulis rangkuman yang ada di bab 7. Oke anak-anakku sekalian, untuk tugasnya silakan menjawab pilihan ganda. Ya, silakan menjawab pilihan ganda 1 sampai 10. 1 sampai 10 yaitu adalah 1, misalnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah A. manusia, B. jin, C. malaikat, D. syaitan. Jadi yang kalian tulis adalah soal langsung jawaban yang benar menurut kamu. Ya, saya ulangi. Untuk pilihan gandanya
adalah soal langsung jawaban yang menurut kamu itu betul. Saya ulangi, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang gaib terbuat dari nur atau cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu adalah, saya bocorkan untuk nomor 1, yang betul adalah C, malaikat. Jadi nomor 2 sampai nomor 10 silakan kalian tulis dan langsung jawab. Yang ditulis jawabannya adalah, misalnya tadi nomor 1 malaikat, jadi yang ditulis adalah langsung jawaban yang benar, malaikat. Anak-anakku sekalian, sampai di sini untuk pertemuan kedua dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku sekalian, saya mengajak kepada anak-anakku sekalian untuk mengakhir pembelajaran kita ini dengan membaca suratul An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, sekalian, sekian dari Pak Guru.